Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar. Pertama, kita harus tahu dulu definisi gerak melingkar itu apa. Jadi gerak melingkar itu adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran dan mengelilingi suatu titik tetap. Contoh, revolusi bulan terhadap matahari, ini termasuk gerak melingkar. Perputaran bola yang digantung pada tali. Nah, beberapa komponen besar dan utama pada gerak melingkar itu ada namanya periode. Periode itu disimbolkan dengan T besar. Kemudian frekuensi itu F kecil. Posisi dan kecepatan sudut atau omega. Percepatan sudut atau alfa. Percepatan sudut dan sentripetal. Nah, untuk periode sendiri, periode itu artinya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran. Jadi, waktu untuk satu kali putaran itu berapa? Nah, maka dari itu, periode itu dirumuskan dengan T kecil dibagi N. Jadi, T besar ini adalah periode, T kecil itu waktu dalam detik. Nah, N ini jumlah putaran atau banyaknya putaran. Nah, jadi dirumuskannya T sama dengan T kecil dibagi N. Ini adalah periode. Nah, frekuensi itu banyaknya putaran dalam satu detik. Jadi, frekuensi itu adalah kebalikan dari periode. Oke, sorry, ini F ya. Jadi, F sama dengan N kecil dibagi T. Jadi, frekuensi adalah kebalikan dari periode. Atau kita, karena frekuensi dan periode saling berkebalikan, maka bisa dirumuskan periode sama dengan 1 per frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1/4 dari periode, karena frekuensi, periode dan frekuensi ini saling berkebalikan. Nah, posisi sudut itu adalah posisi dari satu benda dalam ruang lingkup gerak melingkar. Jadi posisi sudut itu, misal ini ada suatu bola A. Bola A ini dikaitkan atau ditanam pada titik 0, kemudian diputar bentuk suatu lintasan lingkaran. Nah, yang namanya posisi itu di mana? Jadi posisi itu adalah jarak dari pusat terhadap bola A. Nah, misal posisi bola A pada sumbu X. Ketika dia ditarik pada sumbu X, otomatis posisi bola itu akan memiliki suatu sudut tertentu. Maka posisi bola A terhadap sumbu X itu adalah R, yaitu panjang titik 0 ke bola A atau panjang talinya dikali dengan cos sudut yang terbentuk. Sedangkan posisi bola terhadap sumbu Y-nya maka dikalikan dengan sin. Nah, R jari-jari lingkaran atau panjang tali terhadap panjang tali yang mengikat bola, dan theta adalah sudut yang terbentuk terhadap sumbu X. Nilai maksimum untuk theta adalah 360 karena satu lingkaran penuh atau sebesar 2 pi radian. Nah, untuk kecepatan sudut sendiri, kecepatan sudut disimbolkan dengan omega. Kecepatan sudut dari suatu benda untuk bergerak, kecepatan sudut itu didefinisikan kecepatan dari suatu benda untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya dalam ruang lingkup gerak melingkar. Nah, hampir sama dengan kecepatan pada gerak lurus atau kecepatan linear, yaitu V. Tetapi kecepatan sudut pada gerak melingkar dipengaruhi oleh gerakan tali. Jadi, kalau digambarkan, nah tadi kan posisi misalnya dari posisi
1, ini posisi 1, kemudian ini posisi 2. Nah, dari posisi 1 ke posisi 2 itu memiliki suatu kecepatan tertentu. Nah, kecepatan sudut itu yang mana? Kecepatan sudutnya ya sudut yang terbentuk ini adalah kecepatan sudutnya. Nah, kalau kecepatan linearnya yang mana? Kecepatan linear adalah kecepatan yang ada pada sisi terluar dari lintasan yang terbentuk, atau gampangnya kecepatan linear adalah kecepatan yang terbentuk di sisi luar lingkarannya atau sisi terluar dari lingkarannya. Sedangkan kalau kecepatan sudut adalah kecepatan yang terbentuk dari gerak beda pada lintasan melingkar di bagian dalam lingkaran atau di bagian dalam lintasannya. Jadi kalau misalnya omega itu di dalam lintasan, nah yang V atau kecepatan linear itu di tepi lintasan. Nah, lanjut untuk kecepatan pada gerak lurus itu kan dirumuskannya V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, sedangkan pada gerak melingkar jarak tempuhnya itu kan keliling dari lingkaran, yaitu 2πr. Nah, sehingga V sama dengan 2πr, yaitu keliling lingkaran dibagi dengan T besar, yaitu T besar itu adalah periodenya. Jadi untuk satu kali melingkar itu kan didefinisikan sebagai periode. Sehingga untuk kecepatan sudut, kecepatan melingkar dari satu benda atau dapat dikatakan besarnya perubahan sudut dalam rentang waktu itu diformulasikan dengan theta dibagi dengan T. Nah, satu lingkaran penuh tadi kan satu lingkaran penuh itu sudutnya 360 derajat. Nah, kalau dijadikan radian itu kan 2π radian. Maka omega itu sama dengan 2π dibagi dengan waktu untuk satu kali melingkar, yaitu periode, didefinisikan dengan periode, yaitu 2π per T. Itu adalah omega. Atau kita bisa menuliskan T itu kan 1 per F, berarti 2π dibagi dengan 1 per F. Nah, F nya jadi naik ke atas, berarti 2π F itu omega. Atau bisa juga kita tulis di slide sebelumnya, V kecepatan linear kan 2πrf. Jadi kecepatan linear itu kan 2πr kali F. Maka kita bisa juga menuliskan kalau omega itu sama dengan 2πf. 2πf itu adalah kecepatan linear, 2πrf kecepatan linear. Berarti kita tuliskan V di sini. Nah, karena kalau misalnya omega itu hanya 2πf tanpa r, maka dibagilah dengan r. Itu adalah omega. Untuk menghilangkan r yang ada pada rumus kecepatan linear. Jadi, untuk mencari kecepatan linear pada intinya kita bisa menggunakan 3 rumus ini. Nah, selanjutnya percepatan sudut atau sentripetal. Percepatan sudut itu adalah perubahan kecepatan sudut pada dua waktu yang berbeda, di mana arahnya tegak lurus terhadap arah kecepatan linear. Jadi, percepatan sentripetal itu arahnya tegak lurus terhadap kecepatan linear, atau kecepatan linear kita simbolkan dengan V.
Nah, percepatan sudut kan alfa. Tadi kan kalau di sebelumnya, kalau V atau kecepatan linier itu kan ada di tepi lintasan. Jadi arahnya di sini, ini V. Nah, kemudian percepatan itu tegak lurus dengan kecepatan linier. Jadi dia percepatan sentripetal itu arahnya ke sini. Percepatannya. Sehingga kita bisa merumuskan bahwa percepatan itu adalah omega kuadrat dikalikan dengan jari-jarinya. Atau bisa juga dirumuskan kecepatan linier kuadrat dibagi dengan R. Jadi untuk percepatan sudut kita bisa menggunakan dua rumus ini. Nah, contoh soal pertama. Sebuah bola diikatkan dengan tali yang panjangnya 2 meter. Kemudian diputar secara horizontal hingga bergerak lingkar beraturan dalam 20 detik sebanyak 40 putaran. Tentukan periode yaitu T, frekuensi F, kecepatan linier V, kecepatan sudut omega. Nah, berarti yang diketahui di sini tali yang panjangnya 2 meter, yaitu R sama dengan 2 meter. Kemudian diputar dalam 20 detik. Berarti ini waktunya T kecil 20 detik sebanyak 50 putaran. Berarti N sama dengan 50 putaran. Nah, kemudian yang pertama, periode. Periode kan rumus tadi T sama dengan T kecil bagi N. Tadi yang diketahui kan R sama dengan 2 meter. T kecil sama dengan 20 detik. Kemudian N sama dengan 50 putaran. Sehingga untuk mencari periode itu kan banyaknya waktu dibagi dengan putarannya. Tadi 20 dibagi 50. Berarti 0,4 detik. Ini untuk periodenya. Kemudian frekuensi kebalikan dari periode, sehingga tinggal F sama dengan 1 per T, berarti 1 dibagi 0,4, yaitu 2,5 putaran per detik satuannya. Kemudian yang ketiga, kecepatan linier. Kecepatan linier tadi kan rumusnya 2pi RF ya, atau 2pi R dibagi dengan T, sama saja. Nah, kita dapatkan kecepatan liniernya 31,4 meter per second. Kemudian yang terakhir, kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut kan tadi rumusnya omega sama dengan 2πf atau sama dengan V per R. Nah, V-nya kalau misalnya kita pakai V per R, berarti tadi V-nya sudah diketahui 3,14. Nah, R-nya 2 meter, berarti 31,4 dibagi 2, yaitu 15,7 radian per detik. Nah, contoh soal kedua. Seorang tentara mengamati sebuah baling-baling helikopter yang berputar 900 putaran per menit. Berarti kalau satuannya putaran per waktu, berarti ini adalah frekuensinya. Nah, tentukan kecepatan sudut baling-baling, berarti omega. Kemudian percepatan sentrifugal apabila terdapat sebuah benda pada baling-baling helikopter dengan jari-jari 8 meter, berarti ini R-nya. Berarti ini dicari alfanya. Nah, pertama yang dicarikan kecepatan sudut baling-baling. Nah, tadi yang diketahui kan F-nya, frekuensinya, tapi kan dalam menit kan. Sedangkan F itu satuannya putaran per detik. Sehingga dibagi dengan 60. Kenapa dibagi dengan 60? Karena 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 900 dibagi dengan 60. 900 bagi 60 yaitu 15. Maka kecepatan sudut rumusnya kan 2πf. Nah, berarti 2 dikali pi-nya 3,14, F-nya sudah ketemu 15 dalam putaran per detik. Sehingga omega 94,2 radian per detik.
Yang kedua, percepatan sentrifugal. Nah, percepatan sentrifugal kan rumusnya omega kuadrat kali R. Ini percepatan sentrifugal. Percepatan sentrifugal omega kuadrat kali R, berarti omeganya ketemu 94,2, tinggal masukkan di sini, dikali dengan R-nya tadi kan diketahui 8 meter, maka percepatan sentrifugalnya adalah 70.999,12 radian per second kuadrat. Nah, gerak meningkar yang selanjutnya aplikasinya bisa diaplikasikan pada roda-roda, hubungan roda-roda. Jadi hubungan roda-roda itu apa saja? Hubungan roda-roda itu bisa sepusat, kemudian bisa bersinggungan, kemudian bisa satu tali. Nah, yang pertama, pada dua roda yang berpusat pada satu titik, atau dia sepusat. Nah, sepusat itu bagaimana maksudnya? Jadi misalnya kita punya dua buah roda yang jari-jarinya berbeda. Nah, sepusat itu adalah ketika dia pusat lingkarannya itu pada satu titik. Jadi misal ini roda A dan roda B, roda A yang warna hijau, roda B yang warna coklat muda. Nah, ketika dia pada tengah-tengahnya sama titiknya, nah itu namanya sepusat. Nah, dua roda yang sepusat itu akan memiliki kecepatan sudut yang sama, sehingga nanti bisa dirumuskan. Nah, kecepatan sudut itu kan rumusnya omega itu kan V per R, maka kan omega A sama dengan omega B, maka ketika karena omega sama dengan V per R, maka VA per RA itu sama dengan VB per RB. Nah, ini A maksudnya. Jadi VA per RA sama dengan VB per RB. Nah, kemudian ada lagi hubungan roda yang bersinggungan. Bersinggungan itu seperti apa? Bersinggungan itu ketika tepi dua roda itu saling menempel, dan ketika berputar mereka akan saling bersentuhan. Nah, dua roda yang saling bersinggungan itu akan memiliki kecepatan linier yang sama. Jadi V dari roda A sama dengan V dari roda B, sehingga ketika dimasukkan rumus tadi kan omega sama dengan V per R, sehingga V sama dengan omega dikalikan R, maka omega A kali jari-jari A sama dengan omega B dikali jari-jari B. Nah, yang selanjutnya itu untuk satu tali. Jadi ketika dua roda dihubungkan oleh satu tali yang sama, nah ini kan misalkan rodanya kemudian ini ditalikan tepi-tepinya oleh satu tali yang sama, maka hubungannya kecepatan linearnya adalah sama. Berarti roda A kecepatan linearnya atau V nya sama dengan roda B. Berarti ini sama, hubungannya sama dengan bersinggungan dua roda yang bersinggungan. Nah, contoh soal. Dua buah roda memiliki pusat yang sama, berarti dia satu pusat. Nah, satu pusat tadi apa? Satu pusat tadi omeganya sama, berarti omega roda A sama dengan omega roda B. Rasio jari-jarinya RB per RA adalah 1:3. Sudut apabila roda B diputar dengan kecepatan linear, berarti VB itu 2 meter per second kuadrat. Hitunglah rasio kecepatan linear roda A
dan B. Berarti kan VA per VB itu berapa? Kecepatan linear roda A berarti VA. Nah, kita jawab. Yang pertama, rasio kecepatan linear roda A dan B. Karena roda A dan B sepusat, maka omeganya itu sama. Nah, kita bisa tulis VA per RA sama dengan VB per RB. Nah, tadi kan yang diketahui kan rasio RB per RA, yaitu 1/3. Sehingga rumus ini kita rubahlah bagaimana dia menjadi RB per RA agar kita bisa masukkan rasionya. Berarti ketika dia dirubah, kita bisa mengalihkan silang. Ketika dikalikan silang, maka VA dikalikan RB itu sama dengan VB dikalikan RA. Maka RA, R dan R dikumpulkan berarti kan RA dibagi dengan RB, kemudian VA dibagi dengan VB. Nah, RA per RB berapa? Nah, ini kan RB per RA kan 1/3. Berarti kalau misalnya RA per RB itu sama dengan 3/1. Nah, tinggal kita masukkan 3/1 VA per VB. Nah, tadi yang ditanyakan apa? Rasio kecepatan linear atau VA per VB. Tapi langsung ketemu rasio kecepatan linearnya 3/1. Jawabannya 3/1. VA per VB sama dengan 3/1. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah VA, nilai VA. Nah, langsung saja VA tadi kan dibanding VB, perbandingannya kan 3/1. Nah, yang diketahui tadi apa? Yang diketahui kan VB. VB sama dengan 2 meter per second. Sehingga kita tinggal mengalihkan silang. Untuk mencari VA, berarti sama dengan 3 dikalikan dengan VB. Nah, VB-nya diketahui 2 meter per second, tinggal dikalikan, jadi VA sama dengan 6 meter per second. Seperti itu. Nah, contoh soal keempat. Dua buah roda bersinggungan satu sama lain. Jadi kalau bersinggungan tadi kan VA sama dengan VB ya. Jari-jari ini RA, ini RA, ini RB. Roda B diputar dengan periode sebesar 2 detik. Berarti ini TB. Hitunglah kecepatan linear B, berarti VB, kecepatan sudut B, omega B, kecepatan linear A, berarti VA, kecepatan sudut A, berarti omega A. Nah, langsung saja. Tadi kan yang diketahui jari-jari dan periode. Berarti RA sama dengan 20 cm, RB sama dengan 60 cm. Nah, ini sama dengan 0,2 meter. RB sama dengan 0,6 meter. Yang pertama ditanyakan adalah kecepatan linear roda B. Nah, kecepatan linear rumusnya kan 2πr F atau sama dengan 2πr per T. Nah, tadi periodenya berapa? Periodenya kan T-nya kan 2 second periodenya, sehingga kita tinggal masukkan ini kan TB ya, TB-nya kan 2 second. Nah, kita tinggal masukkan 2 kali pi-nya 3,14 kali jari-jari yang B 0,6 meter. Nah, ketika masukkan rumus, semuanya itu harus dalam satuan SI, standar internasional, dibagi 2 second, sehingga kecepatan linear roda B 1,884 meter per second.
Nah, kecepatan sudut roda B berapa? Nah, kecepatan sudutnya omega kan tadi rumusnya V per R ya, berarti VB dibagi dengan RB. VB-nya udah ketemu ini, kita masukkan ke sini. RB-nya tadi sudah ketemu, sudah diketahui 0,6 meter. Jadi omega B atau kecepatan sudut B adalah 3,14 radian. Nah, kecepatan linear roda A berapa? Nah, karena dia bersinggungan, maka VA itu sama dengan VB. Sehingga kita tinggal tulis seperti ini. Bersinggungan, maka VA sama dengan VB. Itu 1,884. Nah, kemudian yang D. Karena bersinggungan berarti kan omega A itu tidak sama dengan omega B. Maka kita harus hitung. Omeganya berapa? Omeganya yang B tadi diketahui 3,14. Maka kita pakai persamaan VA sama dengan VB. Karena rodanya itu bersinggungan, kita pakai rumusnya kecepatan linearnya A sama dengan kecepatan linearnya B. Sehingga V kan rumusnya omega dikalikan R. Berarti kalau VA, omega A dikalikan jari-jari A sama dengan omega B dikalikan jari-jari B. Nah, ini dikalikan silang karena yang dikalikan adalah yang dicari adalah omega A. Sehingga kita bisa mengalikan silang. Kan omega A dikali jari-jari A sama dengan omega B dikalikan jari-jari B. Sehingga ketika kita ingin mencari omega A, RA-nya dipindah ruaskan ke kanan, berarti jadi pembagi, berarti omega B dikalikan jari-jari B dibagi dengan jari-jari A. Kita dapatkan seperti ini. Omega B tadi sudah diketahui dari soal sebelumnya, tinggal masukkan. Jari-jari B diketahui di sini, kemudian jari-jari A juga diketahui, maka hasilnya 9,42 radian per second. Jadi diingat, kalau misalnya kecepatan linear itu satuannya meter per second, kalau kecepatan sudut itu radian per second. Nah, kalau percepatan sudut atau alfa itu satuannya radian per second kuadrat. Seperti itu. Nah, contoh soal berikutnya itu yang satu tali. Nah, satu tali tadi berarti dia sama dengan yang bersinggungan kan? Kecepatan linearnya A sama dengan kecepatan linearnya B. Nah, di sini case-nya ada yang satu tali, A dan B satu tali, A dan C satu pusat. Jadi, ketika dianalisis kita bisa seperti ini hubungannya. A dan B itu hubungannya satu tali, kemudian A dan C hubungannya satu pusat. Nah, A, B, C R-nya masing-masing 10, 2, dan 4. Kemudian roda C berputar dengan kecepatan sudut 5 radian per second, berarti omega C 5. Yang ditanyakan kecepatan linear roda C, berarti VC. Kecepatan sudut dan linear roda A, berarti omega A dan VA. Kecepatan linear dan sudut roda B, berarti VB dan omega B. Sehingga nanti kita bisa mengerjakannya. Tadi kan RA sama dengan 10 meter, RB sama dengan 2 meter, RC sama dengan 4 meter. Kemudian yang diketahui lagi tadi ada omega C sama dengan 5 radian per second. Nah, kecepatan linear roda C atau VC ya. Nah, VC, V rumusnya omega kali R, sehingga omega C dikalikan jari-jari C. Sudah diketahui omega C nya kan 5, berarti 5 dikalikan RC nya 4, maka 5 kali 4 20 meter per second. Ini untuk kecepatan linear roda C. Nah, yang kedua kecepatan sudut roda A. Kecepatan berarti omega A. Yang roda A itu kan kecepatan sudutnya berarti sama dengan
kecepatan sudut di C, sehingga karena A dan C itu sepusat, sehingga omega A sama dengan omega C, yaitu 5 radian per second, seperti yang diketahui pada soal. Nah, kita tinggal mencari kecepatan linearnya roda A. Berarti kan VA sama dengan omega A dikalikan jari-jari A. Berarti 5 dikalikan jari-jari A 10, berarti 50 meter per second. Selanjutnya, kecepatan linear roda B atau VB. Berarti VB itu sama dengan VA. Karena satu tali. Sehingga langsung ditulis karena VB sama dengan VA, berarti sama dengan soal yang diketahui, jawaban dari soal sebelumnya, yaitu 50 meter per second. Jadi tinggal mencari kecepatan sudut roda B. Berarti omega B sama dengan V per R. Jadi V dari B dibagi jari-jari dari B. V dari B tadi berapa? 50. Nah, jari-jari B diketahui 2, sehingga 50 dibagi 2 itu 25 radian per second. Itu. Oke, sekian untuk materi gerak lingkar kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa tanyakan di komentar atau di WA. Terima kasih atas perhatiannya.